Kita masuk ke materi bab 3, KD 3.23, judul pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Selanjutnya, kita akan masuk ke KI dan KD. KD 3.23 itu sebagai pengetahuan menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Untuk keterampilan 4.23 menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian good governance. Good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah satu alokasi, dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Good governance ini pertama kali digunakan pada dunia usaha atau corporate. Selanjutnya ada pengertian good governance menurut para ahli. Yang pertama, dari Bank Dunia, good governance ialah satu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Nah, ini kita sudah bahas tadi pembukaan awalnya. Kita langsung saja ke bagian nomor 2. Menurut Mardiasmo, good governance yaitu salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik pemerintahan yang sangat baik. Selanjutnya, Bintoro Triatmojoyo. Good governance yakni sebuah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. Nomor 4, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yang kelima, menurut Nugroho, governance ini sangat identik pada pengelolaan atau pengurusan dengan makna spesifik atau pengurus negara. Yang keenam, United Nations Development Program (UNDP). Good governance adalah suatu hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara swasta dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip good governance. Yang pertama, transparansi, yaitu dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang selanjutnya, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan terbaik bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya ada kesetaraan, ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Akuntabilitas merupakan beberapa pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Selanjutnya ada visi strategis, adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan untuk mewujudkan harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Yang terakhir,
Tegaknya supremasi hukum yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik good governance. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, pemerintahan bersifat transparan, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan, menerapkan prinsip keadilan, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, adanya saling keterkaitan antar kebijakan. Asas-asas good governance. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga ada asas kepentingan umum. Selanjutnya yang keempat ada asas keterbukaan, yang kelima ada asas proporsionalitas, yang keenam ada asas profesionalitas. Yang ketujuh ada asas akuntabilitas, yang kedelapan ada asas efisiensi, yang kesembilan ada asas efektivitas. Di bagian akhir ada aspek-aspek good governance. Hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditunjukkan pada perlindungan kebebasan. Yang selanjutnya ada administrative competence and transparency, merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif keterbukaan informasi. Selanjutnya ada desentralisasi, yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang selanjutnya ada penciptaan pasar yang kompetitif, ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Selanjutnya ada aspek-aspek good governance. Hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditunjukkan pada perlindungan kebebasan. Administrative competence and transparency merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif keterbukaan informasi. Ada desentralisasi, yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Penciptaan pasar yang kompetitif ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Bapak ucapkan terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan kirim lewat WA, mail dan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.